Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung eh, yang terputus tadi ya. Di sini Ibu memiliki data yang diambil dari hasil pekerjaan siswa. Ya, dibikin kolom seperti ini. Nah, jika di sini Ibu ada punya 6 soal yang diberikan kepada 10 orang siswa. Ya, jadi tidak masalah mau soalnya itu 5, 6 atau 10 atau berapapun ya. Kita bisa mengolahnya dalam bentuk kolom data seperti ini, tabel data. Kalau di dalam kolom itu nilainya 1 dan 0, itu menunjukkan bahwa soal tersebut merupakan tes objektif pilihan ganda. Kemudian ya di sini 1 itu nilai untuk jawaban benar dan 0 itu untuk jawaban salah. Kita akan mulai untuk menghitung validitas item soal pertama. Ya, menghitung validitas item atau butir soal menurut Suharsimi Arikunto ya, dikatakan bahwa sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item memiliki kesejajaran dengan skor total. Jadi di sini kita sejajarkan ya skor per item dengan skor total. Kalau nomor 1 ini kolomnya ya mulai dari 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 dan skor totalnya 4 3 4 4 2 5 6 4 3 2 ya. Kemudian kita keluarkan dari kolom ya, kita sejajarkan seperti ini jadinya. Nah, ini yang nilai soal nomor 1 tadi ya. Kita pindahkan ke sini, itu sebagai X-nya. Karena nilai soal nomor 1 itu yang sedang kita cari validitasnya ya. Kalau di rumus matematika kan variabel yang kita cari nilainya itu menjadi X ya. Dan Y itu yang sudah ada nilainya. Itu sebagai penyebutnya kalau misalnya dalam pecahan ya. X itu pembilang dan Y itu penyebut. Baik, di sini bisa kita sandingkan seperti ini ya. Karena untuk menghitung validitas item, kita masih menggunakan rumus korelasi produk momen ya. Yang rumusnya sudah Ibu bagikan di Telegram. Maka yang perlu kita cari nilai variabel-variabel yang ada dalam rumus itu adalah nilai N, yaitu berapa jumlah subjek yang mengerjakan ujian. Di sini 10 orang ya. Kemudian sigma XY, sigma X kali Y, jumlah X dikali Y, kemudian sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Ya, jadi itu yang variabel yang kita cari nilainya. Nah, kalau dibikin kolom seperti ini akan lebih memudahkan kita untuk menentukan nilai masing-masing variabel ya. Baik, X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Di bawah ini kolom jumlah atau sigma. Baik, sigma X kita lihat di sini 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya tambah 0 0 hasilnya 5. Begitu juga seterusnya. Nah, X kuadrat 1 kuadrat 0 kuadrat 1 kuadrat begitu seterusnya ya. Baik, Ibu rasa untuk menurunkan dan mencari nilai variabel ini tidak susah ya. Kemudian setelah semuanya kita kerjakan ya, kita bisa melihat nilai antara variabel di sini. Sigma X sama dengan 5, sigma Y sama dengan 40 ya, jumlah dari skor perolehan hasil siswa menjawab soal itu ya. Kemudian sigma X kali Y. Di sini 23.
Kemudian sigma X kuadrat. Di sini 5. Kemudian sigma Y kuadrat. Bisa kita lihat di sini 4 kali 4, 3 kali 3 ya. 4 kali 4 dan seterusnya itu hasilnya 151 untuk total sigma Y kuadrat. Nah, setelah itu setelah semuanya lengkap, nilai variabel lengkap, kita akan masukkan ke rumus. Nah, yang di rumus ini yang harus hati-hati kita memasukkannya ya. Nah, koefisien korelasi X dan Y adalah N dikali sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Baik, jadi harus jeli-jeli di sini ya melihat rumus ya. Kita perhatikan di sini yang kuadrat adalah sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat. X kuadratnya yang dijumlahkan nilainya. Kalau ini adalah jumlah X-nya yang dikuadratkan. Nah, jadi untuk itu harus betul-betul jeli ya memasukkan angka-angka ke dalam variabel. Makanya perlu tadi kita membuat rincian seperti ini ya. Nah, lihat di sini, sigma X kuadrat 5 nilainya. Kalau sigma X kuadrat juga sigma X pangkat 2 ya, 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, berbeda kan antara sigma X kuadrat dengan sigma X pangkat 2 ya. Begitu pula dengan sigma Y kuadrat dan sigma XY pangkat 2. Ya, jadi ketika membaca rumus matematika, intonasinya pun bisa membedakan juga ya. Baiklah, jadi perlu hati-hati memasukkan ke rumusnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kalian menuliskan rumus yang keliru. Ya, seperti yang dicontohkan Ibu di Telegram itu kan kekurangan tanda minus ini. Jadi kalau rumus matematika itu kan sedikit aja salah, sedikit aja keliru, mengakibatkan semua perhitungan menjadi sia-sia ya, karena salah tadi. Baik, kemudian kita masukkan nilainya ya. Nilai N, nilai sigma X kali Y, kemudian nilai X, sigma X, sigma Y, kemudian nilai N kali sigma X kuadrat, kita masukkan semuanya. Nah, kita operasikan operasi matematika di sini. Baik, 230 dikurang 200, ini gampang aja ya. Nah, 10 kali 2 dan seterusnya. Kemudian dibanding 5 kali 10 dikurang 5 pangkat 2. Nah, 50 kurang 25. Demikian juga seterusnya ya. Perlu Ibu informasikan di sini bahwa nilai minus di sini itu tidak berpengaruh karena perhitungan ini merupakan angka mutlak ya. Jadi tidak berpengaruh apakah di sini minus atau plus. Ya. Baik, jadi untuk di bawah di sini Ibu tidak menuliskan minus di sini. Setelah dihitung ya, 30 per 47,43 hasilnya adalah 0,63. Baik, jika berdasarkan ya kriteria validitas yang sudah disampaikan terlebih dahulu menurut yang buku Soeharsi Marikunto itu juga ya, bahwa soal itu valid jika koefisien korelasi antara skor pada item dengan skor keseluruhan bernilai lebih besar atau sama dengan 0,6.
Maka kesimpulannya ya, karena nilai koefisien korelasi soal nomor 1 itu 0,63, maka termasuk soal yang valid atau memiliki validitas yang tinggi. Nah, begitu seterusnya ya cara mencari validitas item. Yang perlu dilakukan adalah membuat tabel seperti ini. Dan kalian harus mengetahui X dan Y-nya. Itu kuncinya. Kembali lagi ya, Ibu tekankan sekali lagi untuk mengetahui X dan Y. Soal yang kita cari validitasnya itu menjadi X. Ya. Kalau misalnya soal nomor 2 ini, X-nya adalah 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Berarti ini sama nilainya dengan yang soal nomor 1 ya. Berarti tidak usah dihitung karena sama tadi nilainya. Kemudian yang nomor 3 kita lihat ya. X-nya adalah 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 7. 7 ini sigma X ya. Oke. Kemudian skornya tetap sama. Ini yang selalu menjadi pembanding, jadi Y-nya tetap sama ya. Nah, hanya nanti dimasukkan sesuai dengan tata cara yang Ibu sampaikan tadi ya, soal nomor 2, 3, 4, 5, 6 begitu seterusnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah menghitung validitas item soal yang sudah kalian bikin kemarin, yang kalian bagikan kepada kawan kalian ya. Simulasi kemarin. Silakan bisa dihitung, kemudian hasilnya di-share ya di grup Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf Ibu Ralat, silahkan kalian share ke email Ibu, awalsyaban@gmail.com. Dan Ibu juga terbuka untuk pertanyaan serta diskusi ya. Silahkan kalian respon komentar di Adlink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.